Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tes dulu ini kiriman yang sebelah kiri ini ke Surabaya atas nama Daina Yanuar. Yang sebelah kanan ini atas nama Mila Sarmila di Kabupaten Subang. Ya. Ini semuanya sama kecuali lampunya ya. Lampunya yang sebelah kiri ini pakai bohlam biasa. Nih, bohlam pijar ya, ini bilangnya, saya nyebutnya bohlam pijar. Yang sebelah kanan ini menggunakan LED original Osram ya. Jadi selebihnya sama ya, semuanya dua-duanya menggunakan saklar on off. Saklarnya juga sama ya, pakai Mindah. Nih, saklar Uno Mindah ya. Yang sebelah kiri juga yang sebelah kiri juga pakai Uno Mindah ya. Reflektornya juga sama menggunakan Win kiri kanan, dan kabel fittingnya itu sama-sama menggunakan Honda Cave 950 ya. Tuh seperti ini kemasannya. Oke. Kalau ini warnanya putih, kalau ini warnanya warna bohlam kuning bohlam ya, bukan putih ya. Karena kan ini bohlam pijar biasa kayak bohlam pada umumnya lah gitu ya, bukan bukan halogen. Oke, kita gantung dulu nih ininya biar enak. Nah, dari sini dulu deh, dari sini dulu ya. Ini nomor antriannya atas nama Dina Yanuar dan atas nama Mila Sarmila. Oke, ini kayak penyanyi ya. Kalau ini kayak mesin Dyno. Nah, kemudian ininya kita pindah-pindahin dulu. Ini fitting lampu depannya Kev 950 ya. Kita pindahin dulu. Kemudian yang sebelah kiri atas nama Dina ini menggunakan bohlam pijar 25 watt ya. Nih ada tulisannya di sini, kelihatan nggak? Nah, 25 watt 5 HP. Oke, yang sebelah kanan ini menggunakan Osram yang terbaru, yang kodenya itu 7955CW, warna putih, AC/DC, jadi ini bisa langsung dicolok di motor. Kemudian Kelvinnya 6500, tegangannya 13,5 volt ya, maksimum. Oke, lanjut ya. Ini kemasannya banyak sekarang dijual di pasaran. Ini pengganti Osram 7935CW ya. Dia lebih terang dari 7935CW. Ini yang lama 7935CW, tapi yang ori. Pokoknya yang ori itu yang padnya ada kemasan itu ada tulisan pad kayak gini ya, rapih ininya. Lanjut, reflektornya pakai Win. Oke, kita pindahin dulu reflektornya. Wah, kotor nih studio ini. Kemarin bekas apa nih? Bekas unboxing apa? Kita tes satu persatu ya nanti. Ini adalah bohlam, nih bohlam biasa seperti ini ya. Dia jauh dekat. Reflektornya Win. Ya, bohlamnya bohlam pijar biasa, reflektornya Win. Sini udah disegel. Ini bukan segel garansi tapi segel segel lolos perakitan ya. Kayak semacam segel segel QC gitu ya. Jadi ini semuanya nggak ada garansi ya, baik yang ini maupun yang ini nggak ada garansi, karena saya juga dapatnya nggak ada garansi gitu ya, kecuali saya dari sananya dapat garansi kayak Ayoto itu kan garansi ya, garansi AM2A itu 15 bulan kalau nggak salah. Jadi baru saya bisa memberikan garansi khusus lampunya, tapi reflektornya itu nggak garansi. Oke, jadi kalau yang ini udah saya segel kayak gini ya, kayak gini. Ini saya ngecek bagian sininya nih, bagian sininya sudah rapat semua ya. Kalau nggak rapat itu biasanya saya buka dulu, saya bersihin ya, saya repaint warna hitam untuk pesanan-pesanan yang berbeda, kemudian saya tempel lagi. Bagian belakangnya seperti ini ya. Ini ada namanya supaya nanti saat proses packing nggak ketuker ya, karena kalau
ketukar ini bahaya, ini harganya jauh beda ya, mahal ya. Karena dulu pernah ketukar walaupun yang ketukar isinya sama gitu ya, sama-sama pokoknya samalah semuanya, cuman namanya aja berbeda, jadi kan nggak enak gitu ya di ininya, dibacanya ya. Oke, di bagian belakang reflektornya seperti ini selang ventilasi udaranya nanti dicabut saja, gunakan yang lama ya. Ini bawaan dari Win, lihat ya, pendek kan dua-duanya tuh seperti ini. Kalau yang lama itu yang bentuknya melengkung kayak huruf U, nanti yang ini dicabut ganti yang lama kalau masih ada, tapi kalau udah nggak ada pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Lanjut ke kabel fittingnya. Nih, kabel fittingnya seperti ini sama ya, dua-duanya menggunakan saklar. Kemudian yang berbeda adalah di bagian sininya ada stikernya nih. Kalau yang LED saya ada tulisan disarankan arus DC ya. Kenapa yang LED disarankan arus DC, yang apa namanya, yang bohlam tidak disarankan? Karena bohlam itu nggak cocok ya kalau pakai DC ya, nanti malah khawatirnya apa bilangnya ya, nyedot aki gitu ya. Dia kan ngikut RPM nih, kalau misalkan belum DC itu kan ngikut RPM ya, jadi dia lebih apa ya bilangnya, lebih cocok lah ya kalau bohlam pakein bawaan kelistrikan motor. Kalau LED itu nggak cocok ya pakai bawaan kelistrikan motor ya, walaupun bisa nyala, cuman nanti hasilnya itu nggak sebagus kalau sudah DC ya. Maksudnya sebagus itu adalah standby-nya gitu ya. Jadi kalau nggak digas nanti dia kayak apa ya, kayak kerlip-kerlip gitu ya kalau nggak digas. Kalau digas dia baru manteng gitu ya. Nah kalau apa namanya, kalau ini dia kan walaupun digas nggak digas ya kelip-kelip juga, cuman walaupun kita gaspol ya udah dia kan makin terang nih. Kalau yang ini kalau digaspol ya sama aja gitu ya, sama aja warna putihnya, cuman dikhawatirkan nanti tegangannya melebihi 13,5 gitu ya, nanti biasanya rusak tuh dalamnya kapasitornya ya, kapasitor duluan yang rusak ya. Itu jadi makanya kalau yang di sini ada tulisan disarankan arus DC, lebih baik nanti diganti dulu kelistrikan motornya. Itu ada tutorialnya di bagian di dalam ya, ada link YouTube nanti diikutin aja linknya. Oke. Nah kemudian biasanya kan kalau tanpa saklar itu kabelnya pendek ya, dari sini ke sini. Nah karena ini ada tambahan saklar jadi lebih panjang. Lihat ya, dari sini sampai sini itu sekitar 70 sampai 80 cm ya, saya nggak ukur ya karena ini saya bikinnya random. Nah bahkan warna kabelnya juga saya beda ya, ini oranye ini hijau ya, walaupun sama-sama hitam ya ininya sebelahnya ya, satunya kabel satunya ya, karena ini waktu itu kehabisan warna hijau jadi ganti warna oranye ya. Normalnya sih sesuai dengan saklar ya, hijau sama hitam, tapi nggak apa-apa kan ya, yang penting jalurnya benar gitu. Dan ini sambungannya juga menggunakan isolasi bakar ya, jadi sebelum di solder ya, sebelum disambung itu kan pasti dikupas, kemudian dililit, kemudian disolder. Nah biasanya kan kalau yang di tempat lain itu nggak disolder ya, jadi dililit kemudian disolasi pakai solasi kabel. Nah kalau saya ini nggak disolasi, nggak dililit doang, jadi disolder kemudian disolasi bakar, jadi lebih rapi dan lebih kuat gitu. Dan ini pakai namanya kabel spiral band atau perapih kabel ya, cuman ini sepertinya ukurannya beda, ini ukuran 5, ini ukuran 6 ya, kehabisan kali ukuran 5 nya ya. Ini dipegangnya berasa ini lebih besar, ini lebih kecil, tapi sama sih, sama-sama muat ya. Maksimalnya maksimal kan kalau 6 mili itu 3, kalau 5 mili itu 2 ya itu, jadi lebih rapih gitu, nggak keleweran. Nah di sini ada namanya sikring ya, sikringnya ada 2, ini sikring cadangannya yang di dalam plastik, kemudian ini sikring utamanya, sikring yang sudah dipasang di rumah sikring. Dimensi sikringnya 6x30 atau sikring sedang bilangnya ya, sikring botol sedang. Ampernya ini 10 ampere gitu. Oke,
Lanjut ke bagian fittingnya. Nah, fittingnya karetnya karet besar seperti ini ya. Ini KEF 950, 601, 650 sama karetnya karet besar seperti ini. Oke. Nah, saklarnya juga saklar yang sama ya. Ini pakai Uno Mindah. Nih, ada tulisannya di sini. Ini saklar yang nggak ada tulisan on off-nya, nggak disablon maksudnya, tapi dia menggunakan timbul seperti ini tuh. Ya, tadi udah dicek oke ya. Karena kalau saklar seperti ini sebaiknya disarankan sebelum dipasang di motor ya, sebelum dipasang di stang maksudnya, itu diklik-klik dulu ya. Biasanya kalau dapat yang kurang bagus ya, nanti ketika diklik on ini ya, itu nggak nyala lampunya, jadi harus digoyang-goyangin dulu atau ditekan dulu bagian tengahnya ini. Kalau dapat seperti itu ya, itu harus dibersihin dulu, makanya ribet kan kalau udah dipasang di stang dibongkar lagi tuh teman-teman. Oke, lanjut ke bagian lampunya. Nah, ini lampu pijar seperti ini, sedangkan ini lampu Osram, original Osram yang terbaru yang T197955 ya. Saya udah nggak jual 7935 kecuali saya kasih keterangan ini adalah 7935 yang non ori ya. Kalau yang ori ya pasti saya tulis ori, atau saya kasih keterangan saya tidak tulis keterangan tidak ori gitu ya, gitu. Metode penyalaannya, kalau lampu jauh nyala semua alias 12 titik, kiri 6 kanan 6. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas saja, yang bawahnya mati. Nah, yang atas itu yang ada 3 itu yang dekat huruf apa tuh, A ya, B. Kalau ini side B ya. Nah, lampu yang bawahnya itu dia mati kalau lampu dekat. Kalau lampu jauh nanti nyala atas bawah. Bedanya yang 7935 dia tanduknya hanya 2 ya, kiri kanan. Kalau ini ada 3. Dan di sini ada tulisan Osramnya. Mana tuh? Nah, di sini ya tuh ada tulisan Osramnya. Oke. Untuk ini kan AC/DC dia memiliki apa ya? Memiliki tipikal ada kumparannya di dalam. Nah, kalau yang Osram ini kumparannya ada di atas tuh seperti itu, tapi dia dililit semacam kayak perapih kabel, apa namanya, heatsink gitu ya, warna hitam. Jadi nggak begitu kelihatan warna tembaganya. Emang nggak kelihatan, bukan nggak begitu kelihatan sih. Untuk kapasitor warna kuning ada di bagian bawah tuh. Ini kelihatan dari sini kuningnya. Gitu teman-teman. Oke. Langsung kita tes dulu ya, lihat perbedaan warnanya ya. Walaupun ini hanya bisa satu persatu ngetesnya, tapi mohon maaf ya, yang penting bisa dilihat ya ininya, warnanya. Nah, kita tes yang pakai bohlam dulu ya, warnanya seperti apa. Kita matiin lampu studionya, ini matiin juga lampu handphonenya. Nah, ini on off nya. Nah, pastikan ketika beli saklar seperti ini, ketika diklik on ini dia langsung nyala tuh. Nah, warna bohlam tuh seperti ini tuh. Dia jadi bukan putih, bukan kuning, kayak kuning pucat gitu ya, atau kuning bohlam pada umumnya. Seperti ini. Nih kita lihat di bagian atasnya seperti ini. Nah, ya, ini bukan putih tapi kuning. Ya, kuning bohlam lah ya, kuning bohlam pada umumnya. Ini matiin, nyalain. Untuk jauh dekat menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Ini dekat, ini jauh, dekat, jauh. Oke. Ada apa tuh? Suara apa tuh? Nggak tahu lah, nanti aja dicek, itu saya lagi ngopi file, ada yang salah. Oke, lanjut kita kita tes yang Osram ya, yang warna putih. Ini yang Osram seperti ini, kita tes. Nah, ini warna Osram putih seperti ini teman-teman. Ini untuk lampu dekat ya, kita perhatikan bagian atasnya ya. Ini untuk lampu jauh, ini lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Nih, dia di layar bergaris-garis ya, karena ini
terangnya terang frekuensi yang berbeda ya. Sebenarnya kalau dilihat pakai mata dia nggak kedip-kedip kayak di layar. Ini on off-nya. Enak ya, enteng lagi. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.